Bertemu kembali dengan meditasi, media teknologi, edukasi. Kita tentu pernah mengalami di tengah malam secara tiba-tiba lampu padam. Apa yang kita lakukan? Benar, kita mencari senter untuk membantu penerangan kita. Banyak pertanyaan yang muncul. Apa sebabnya di saat cahaya senter mengenai cermin, cahayanya dipantulkan? Mengapa kita bisa melihat beragam warna benda? Dan banyak pertanyaan lainnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Melalui video kali ini, kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya, klasifikasi gelombang elektromagnetik, cahaya tampak, dan warna benda. Cahaya memiliki beberapa sifat. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya akan selalu merambat lurus dengan kecepatan 3 × 10⁸ meter per detik. Untuk membuktikannya, kita dapat menyalakan senter. Jika diperhatikan, cahaya senter membentuk garis lurus. Contoh lainnya adalah saat kita berada di dalam suatu ruangan yang gelap, yang memiliki ventilasi. Dari luar tampak berkas cahaya masuk ke dalam ruangan. Jika diperhatikan dengan seksama, berkas cahaya tersebut tampak lurus dan tidak bengkok. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang. Seperti permainan yang dahulu sering dimainkan anak-anak, yaitu memantulkan cahaya matahari menggunakan serpihan kaca. Pemantulan yang terjadi dapat berupa pemantulan teratur atau pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi apabila cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata seperti cermin datar. Sebaliknya, pemantulan baur terjadi apabila cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata. Pada pemantulan teratur dan baur, sudut pemantulan cahaya selalu sama dengan sudut datang cahaya. Hukum pemantulan cahaya ini dikemukakan oleh Sinelius. Dia menambahkan konsep garis normal yang merupakan garis khayal yang tegak lurus dengan bidang pantul. Garis normal berguna untuk menggambarkan pembentukan bayangan oleh cahaya. Sinelius mengemukakan sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar, dan besar sudut datang sama besar dengan besar sudut pantul. Kemampuan manusia membedakan warna tidak terlepas dari sifat cahaya. Cahaya yang mengenai benda, sebagian dipantulkan ke mata dan sebagian diserap benda sebagai energi. Misalnya, cangkir yang terlihat berwarna merah. Hal ini berarti spektrum cahaya merah dipantulkan oleh cangkir, sementara spektrum warna lainnya diserap olehnya, sehingga terlihat cangkir tersebut berwarna merah. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya akan dibiaskan apabila melewati dua medium yang memiliki kerapatan optik berbeda. Contohnya, kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara cahaya memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi apabila cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat mentransfer energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menggunakan medium. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik sehingga menjadi gelombang elektromagnetik.
Contohnya adalah gelombang cahaya matahari memancarkan gelombang cahaya melalui ruang angkasa tanpa medium. Gelombang cahaya matahari memancar ke segala arah hingga sampai ke bumi melalui ruang hampa udara. Ini berarti gelombang cahaya dapat merambat pada ruang hampa tanpa adanya media perantara. Berdasarkan frekuensi, terdapat bermacam-macam gelombang elektromagnetik. Klasifikasi gelombang elektromagnetik disebut spektrum elektromagnetik. Klasifikasinya adalah sinar gamma memiliki panjang gelombang 10 pangkat negatif 5 nanometer sampai 10 pangkat negatif 3 nanometer. Sinar X memiliki panjang gelombang 10 pangkat negatif 3 nanometer sampai 1 nanometer. Sinar ultraviolet atau UV memiliki panjang gelombang 1 nanometer sampai 380 nanometer. Adapun cahaya yang tampak oleh manusia memiliki panjang gelombang 380 nanometer sampai 750 nanometer. Sinar inframerah memiliki panjang gelombang 750 nanometer sampai 10 pangkat 6 nanometer. Berikutnya gelombang mikro memiliki panjang gelombang 10 pangkat 6 nanometer sampai 10 pangkat 9 nanometer atau 1 meter. Dan terakhir, gelombang radio memiliki panjang gelombang 10 pangkat 9 nanometer atau 1 meter sampai 10 pangkat 12 nanometer atau 1000 meter. Sinar yang dapat dilihat oleh manusia adalah spektrum yang sangat kecil dari spektrum elektromagnetik. Cahaya tampak adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 400 nanometer sampai 700 nanometer yang besarnya 100 kali lebih kecil dari lebar rambut manusia. Warna cahaya yang dapat kita lihat tergantung pada panjang gelombang cahaya yang masuk ke mata. Misalnya, warna hijau pada tumbuhan memiliki panjang gelombang sekitar 500 nanometer. Akan dapat terlihat apabila benda berwarna hijau seperti daun ini menyerap semua spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang kurang dari 500 nanometer dan lebih dari 500 nanometer, serta hanya akan memantulkan spektrum cahaya yang panjang gelombangnya 500 nanometer saja. Kesimpulannya, benda hanya akan memantulkan spektrum cahaya yang warnanya sama dengan permukaan benda tersebut, sehingga kita dapat mengindrai dengan tepat warna-warna benda tersebut. Demikianlah video meditasi kali ini, semoga bermanfaat.